Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Di saat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Maka untuk itu sebelum kita mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang dan tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah berkat, kekuatan, tetapi juga firman yang hidup dalam setiap hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Maka untuk itu Tuhan Yesus, sebelum kami mau membaca kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman, agar kami bukan hanya menjadi pembaca, pendengar saja, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, dan Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada dapat mengikuti pada kebenaran firman Tuhan Anda masing-masing. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Penghakiman terakhir. Apabila anak-anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayan di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, dan mau melakukan kebenaran firman itu dalam hidup dan kehidupan kita
hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan, Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46, maka di sana diberikan suatu tema dengan tema yang berbunyi, bantulah orang yang meminta bantuanmu. Bantulah orang yang meminta bantuanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kedatangan Yesus yang kedua kali, Dia akan menjadi hakim agung yang mengadili bangsa-bangsa. Untuk itu Yesus menggunakan simbol sebagai tanda untuk membedakan milik Allah dan bukan milik Allah. Simbol domba mengacu kepada orang benar yang berbagian dalam kerajaan Allah. Sedangkan simbol kambing ini menggambarkan mereka yang terkutuk dan mengalami hukuman yang kekal. Nah, kelompok orang benar ini akan menerima hadiah yang disediakan dari Allah bagi mereka, dan sebab mereka telah melakukan sesuatu bagi salah seorang saudara Yesus yang paling hina dengan cara memberi makan, dengan cara memberi minum, dengan cara memberikan suatu tumpangan, dengan cara memberikan pakaian, tetapi juga dengan cara merawat yang sakit, memberikan penghiburan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kelompok orang terkutuk ini hanya menggugat dan protes terhadap Allah, dan jawaban Yesus justru membungkamkan ketidakpuasan daripada mereka itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita meski menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah daripada Tuhan. Segala kebaikan yang kita lakukan ini ditujukan untuk memuliakan Tuhan dalam setiap langkah hidup dan juang daripada Bapak, Ibu, dan saya. Nah, boleh dengan kata lain, sudah seharusnya iman yang sejati ini harus melahirkan suatu perbuatan yang nyata. Karena itulah, mari kita mulai memperhatikan sesama kita yang masih hidup dalam suatu kekurangan. Kita mau berdoa bagi mereka, bahkan juga kita mau berjuang dalam suatu kelemahan diri, dan kita mau mengunjungi serta mau menghibur mereka yang sedang berduka. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk kita mau membantu orang-orang yang meminta bantuan. Nah, oleh sebab itu kitab Yakobus di sana dia berkata, kalau Bapak, Ibu, dan saya kita tahu cara yang baik untuk dapat menolong seseorang, untuk dapat membantu seseorang. Tetapi kalau kita istilahnya tidak mau memberikan suatu bantuan, istilahnya kita tidak mau memberikan suatu tumpangan, istilahnya kita tidak mau saling memperhatikan seorang akan yang lainnya, bagaimana kita mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang? Bagaimana berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita ini, kita mau menjadi berkat untuk yang lain? Itu berarti Yakobus berkata kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa ini yang diperkatakan kalau Bapak, Ibu mengatakan Bapak, Ibu mempunyai iman. Tetapi kalau kita tidak mempunyai suatu perbuatan, maka Yakobus bilang pada hakikatnya iman itu adalah mati. Tetapi bagaimana lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini Yesus mau mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya, jikalau engkau mengatakan engkau mempunyai iman, maka tunjukkanlah itu dengan perbuatanmu. Bantulah seorang akan yang lainnya. Apa yang ada padamu, berikanlah kepada mereka, bukan apa yang tidak ada padamu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tengok kehidupan keluarga kita. Kita mau melihat gereja, bahkan juga kita mau melihat orang-orang Kristen di sekeliling kita. Bantulah mereka. Ketika kita mempunyai sebuah kasih yang menyeluruh, maka bantulah mereka. Apabila kita memiliki kesempatan, kita bisa menolong seorang
untuk mandiri dalam keuangan melalui membekalinya dengan suatu keterampilan, menolong memasarkan produk industri rumah yang mereka kerjakan, memberikan suatu perhatian, bahkan juga materi dan moral kepada kaum manula dan anak yatim piatu. Atau kita dapat menolong pendidikan anak-anak dari keluarga yang belum mapan. Semua tanggung jawab ini dilakukan demi cinta dan bakti kita kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berkata lewat tema kita di saat ini, bantulah orang yang meminta bantuan. Ketika kita melihat dengan kacamata jasmani kita, ini sangat minim kalau kita mau membantu seorang akan yang lainnya. Mengapa? Karena kita cenderung dengan merasakan bahwa ketika saya membantu seseorang, nanti saya mau dapat apa? Ketika saya memberi dari apa yang ada pada saya, apa yang nanti saya mau lakukan dalam kehidupan saya? Karena kita berpikir hanya karena kekurangan, berkekurangan, dan kekurangan. Tetapi kalau kita berpikir karena Tuhan mencurahkan berkat yang berlipat kali ganda dalam hidup kita, ketika kita membantu orang, jangan kita menjadi putus asa. Ketika kita memberi, maka berkat Tuhan juga akan masuk dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu berkelimpahan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Matius 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46 mau mengajarkan Bapak Ibu dan saya untuk marilah kita mau memberi apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Kita mau membantu dengan penuh kesungguhan hati kita. Kita mau membantu, kita mau menolong dengan penuh ketulusan hati kita. Bukan karena ada apa-apanya, tetapi kita mau memberi sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Karena Tuhan memberikan segudang berkat dalam hidup dan kehidupan kita ketika kita memberi dengan penuh sukacita. Maka marilah bantulah seorang akan yang lainnya. Karena bantuan kita memberikan suatu sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita lewat setiap kebenaran firman di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau terus mengajarkan kami untuk dapat memberikan suatu bantuan bagi setiap orang yang membutuhkannya. Kami jujur di hadapan Tuhan Allah. Selaku manusia duniawi Tuhan, sering sekali ketika kami mau membantu orang, kami selalu berpikir hal-hal yang begitu rumit. Kalau saya membantu orang, apa yang akan saya dapat? Kalau saya memberi kepada orang, apa yang nanti akan saya lakukan dalam hidup ini? Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan membuka setiap alam pemikiran kami untuk ketika kami membantu orang lain, kami percaya berkat Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Kekuatan kesehatan, berkat berlipat kali ganda datang dalam kehidupan kami. Dan kami percaya janji Tuhan ini ya dan amin dalam setiap langkah hidup dan juang kami di dalam dunia ini. Untuk itu Tuhan tolong kami, pakai kami ya Bapa, untuk kami mau terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya ketika Tuhan menyatakan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kami, maka tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, berkati kehidupan kami dalam channel Klavos Sukacita ini. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang lewat setiap pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga semua anak-anak Tuhan dalam usia muda mereka memberi diri dalam suatu pelayanan ini. Tuhan memberkati hari-hari hidup mereka. Keluar masuk mereka Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Dalam dunia pendidikan mereka Tuhan nyatakan kuasa dan hikmat Tuhan agar mereka selalu juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di situ nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam channel Klavos Sukacita, dimanapun mereka berada, dalam susah dan senang mereka, dalam segala pergumulan kehidupan mereka, Tuhan turut campur tangan, mendatangkan suatu kebaikan dalam hidup dan kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di akhir bulan Maret ini Tuhan memberkati kami.
Tuhan, pakai kami, lengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Allah-Mu yang kudus. Memampukan kami untuk kami dapat menapaki hari-hari hidup kami di setiap hari-hari yang boleh Tuhan anugerahkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Demi Kristus yang sebagai Tuhan dan sumber sukacita kami. Kami berdoa dan terus mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.